lagi di podcast Mitra Jakmol episode 2. Yeay! Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dan ini tuh salah satu Mitra Jakmol sukses juga loh. Oh my god. Amin. Nah, hari ini bakal kenalan nih sama Mitra Jakmol kita yang bakal ngejelasin suka dukanya dia awal mula dan segala macemnya di podcast ini. Sebelum kita ke kakak ini, aku perkenalkan dulu, nama aku Marsha dan hari ini aku bakal jadi host di podcast episode 2 ini bersama Kak Stefano. Oke. Jadi hari ini Kak Stefano kita bakal bahas tentang awalnya gimana sih kok Kak Stefano tahu Jakmol. Mungkin dari awal tahu Jakmol dulu deh. Dari mana nih tahu Jakmol? Soalnya kan kata orang-orang Jakmol tuh IATTA gitu. IATTA banget ya. Ya. Boleh diceritain? Jadi untuk pertama kali sih saya kenal Jakmol ya. Awalnya ya karena memang kan saya kan bekerja di perusahaan BUMN di Jakarta, kemudian setelah selesai kontrak itu saya masih lanjut kuliah. Nah, di situ saya kan bingung ini mau cari kerja baru atau mau fokus ke kuliah. Nah, setelah mikir-mikir lagi ya coba aja dulu kan sambil kuliah cari kayak penghasilan yang nggak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk ke kantor gitu pulang pergi Kak. Jadi saya coba-coba lihat-lihat TikTok, setelah cek 1-2 muncul yang lain pada muncul semua kan. Oh gitu. Ya, kayak muncul kontennya Jakmol. Konten-konten yang tentang dropship nih. Oh gitu. Iya. Oh berarti awal mulanya konten-konten tentang dropship dulu. Iya, karena kan kata kuncinya kan dropship kan, Kak. Jadi langsung muncul dropship semua. Jadi akhirnya ya tiba-tiba muncul tuh saya buka karena mungkin algoritmanya kali ya sama antara TikTok sama Instagram ya. Tiba-tiba saya cek di Instagram nih, ada nih gini-gini. Bisa barangnya itu bisa dikirim ke pembeli, jadi kita standby aja untuk monitoring. Nah, saya tertarik ini benar nggak sih ini? Ini awalnya ragu-ragu ya. Masih ragu awalnya kan? takut ini beneran apa enggak gitu. Iya, masih ragu. Tapi mumpung masih ada duit dari selesai kantor lama kan masih ada duit lah lebih kan. Coba aja dulu kan. Ya, udah terlalu mahal juga. Ya udah, saya coba dan ketemulah sama Kak Marsha. Iya, jadi pertama kali kenal tim Jakmol aku ya. Iya, siapa lagi? Pertama kali kita kenalannya bareng. Berarti tahu Jakmol dari searching cara dapetin penghasilan tambahan ya Kak Stefano. Betul. Dapatlah tuh di Instagram ketemu Jakmol. Seru banget ya. Awalnya nyoba-nyoba cari yang gampang gitu kan. Gimana cara cari duit yang gampang berarti kan? Iya. Yang nggak perlu effort. Ya akhirnya sampai sekarang. Ih seru banget. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, dari kapan tuh join Jakmol Kak Stefano? Saya join masih baru banget sih, dari tahun 2014, akhir tahun 2014 ya Kak. 2014 Kak? Belum ada Jakmol Kak? Sorry, 2024, blank. 2024. It's okay Kak, inhale, exhale. Oh 2024. 2024, akhir bulan November, Oktober ya? Oktober-November kayaknya seperti itu. Sampai saat ini masih Kak. Masih aktif. Berarti dari akhir 2004 ya? 2004. Oke, Kak Stefano tadi udah kenalan. Terus Kak Stefano ini tuh asli mana nih Kak Stefano? Asli saya dari Manado, Sulawesi Utara. Oh jauh juga ya dari Manado. Berarti jauh. Sekarang tinggalnya Sekarang saya tinggal di Jakarta Barat, di Grogol. Oh di Grogol. Ya. Dari kapan tuh Kak Stefano pindah ke Jakarta tuh? Lebih udah lama ya, 5 tahun lalu. Oh 5 tahun lalu, berarti 2020, 21 ya? Udah lama. Keren. Gak berasa sih udah 2025 aja ya. Iya, tiba-tiba udah 2025 bener. Tiba-tiba udah gak ada lagi tuh COVID. Iya. Udah lewat. Oke, terus sekarang Kak Stefano kesibukannya kira-kira apa aja nih? Untuk kesibukan sekarang ya pastinya masih kuliah ya Kak. Masih kuliah. Masih kuliah sambil ngerjain bisnis yang ini, dropship yang ini. Oh berarti Jakmol. Kuliah sambil dropship ya? Iya. Sambil jualan online. Jualan online. Tanpa nyetok? Enggak. Tanpa nyetok, keren. keren. Terus kenapa tuh tertarik akhirnya ke bisnis dropship Kak Stefano?
Karena pertama benar sih kata Kak tadi, tanpa nyetok dan juga ya kita juga nggak terlalu ribet ya Kak urus-urus nge-packing barang, terus ngirim barang juga, dan juga nggak sibuk-sibuk juga untuk nyari-nyari produk karena di Jack Mall ini semuanya udah lengkap menurut saya. Tadi kan udah sempat bahas kan kenapa akhirnya dapat Jakmol awalnya dari cari-cari penghasilan tambahan yang gampang tadi. Iya. Terus sekarang setelah jadi dropship di Jakmol nih, Kak Stefano sebelumnya udah pernah jualan online belum? Atau ini pertama kali jualan online nih? Kalau jualan online sih dulu pernah ya. Oh, udah Tapi pernah. ya dulu pernah, tapi ya jualan kayak aku itu dulu pengen banget buat bisnis online. Jadi dulu pernah sambil DM nih supplier-supplier, Kak ini bisa nggak saya dropshipin? Ini bisa nggak saya jual lagi gitu? Oh iya, Iya. dari dulu ya berarti? Dari dulu. Wah. Tapi ya karena memang produknya itu aja dan juga nggak beragam, terus kayak ribet gitu, takut gitu kan produknya nggak nyampe atau nggak sesuai ekspektasi kita, apalagi kan ini kan semua serba online ya. Jadi ya ketemulah ini gitu. Oh gitu, berarti dulu tuh udah sempat nyoba-nyoba ternyata ya? Iya dulu udah sempat. Sudah sempat nyari-nyari, ternyata ketemu di dropship di Nah, Jakmol. iya pas banget. Jadi jodoh kali ya. Jodoh. Terus emang dulu sempat jualan di mana aja tuh Kak? Dulu. Untuk yang dulu sih saya cuma coba-coba posting di Instagram aja. Berarti ambil cari-cari supplier jualan di Instagram. Instagram aja. Oke. Terus setelah gabung di Jakmol, jualannya di mana tuh? Kalau untuk sekarang sih lebih fokus ke Tokopedia ya. Tokopedia dan TikTok. Awalnya memang fokus ke Tokopedia itu awal-awal di tahun 2024 ya. Nah, namun karena mungkin ada merger kali ya perusahaan mereka, Tokopedia dan TikTok, jadi otomatis kan semua produk saya itu juga pindah ke TikTok kan. Benar, langsung. Jadi ya karena di sini pembeli dari Tokopedia juga ada, TikTok juga ada, jadi ya udah fokus aja ke mereka berdua. Kalau untuk yang toko-toko lain mungkin ada tapi nggak terlalu sering sih untuk uploadnya di sana. Oke, keren. Kenapa Kak Stefano milih jualannya di Tokopedia awalnya? Karena mungkin pas jualan itu langsung laku. Oh iya, jadi kayak ya udahlah Tokopedia aja gitu. Iya, Tokopedia aja. Terus juga di Tokopedia itu kayak apa ya? Iklannya itu menurut aku itu kayak gampang gitu buat iklan, nggak kayak toko-toko yang lainnya mungkin menurut pendapat aku kali ya. Tapi yang lain mungkin beda. Jadi ya lebih gampang aja sih di Tokopedia, menu-menunya gampang, terus dapat pembelinya juga lebih gampang dibanding yang lain. Oke, tadi Kak Stefano sempat mention baru mulai jualan udah langsung laku. Boleh diceritain lebih lanjut tuh Kak Stefano, gimana pengalamannya tuh? Jadi ya hari pertama saya daftar, kemudian dibimbing sama RM Jakmol juga yang sangat support sama saya sampai saat ini. Iya. Ya, kemudian hari kedua ya saya kan tetap belajar juga dari YouTube, dari postingan yang lain bahwa branding sebuah toko itu dari tampilan toko itu sendiri. Jadi membuat kita itu lebih trust saat pandangan pertama lihat toko gitu. Trust saat pandangan pertama, iya. Bener sih. Jadi stylenya terus oke gitu kan. Ya udah hari kedua di sana sini, dan selanjutnya ya udah hari ketiga ternyata udah ada yang beli gitu. Baru 3 hari udah langsung ada yang beli. Udah ada yang beli, dan itu belum pakai iklan loh. Belum pakai iklan. Baru 3 hari itu. Iya. Dan itu pertama kali jualan di marketplace. Iya, yang untuk dropshipper ini. Oh my god, keren banget, tepuk tangan dulu deh. Baru 3 hari jualan di Tokopedia, langsung optimasi toko, langsung ada yang beli. Ya. Boleh dikasih tahu nih, omset pertama berapa ratus ribu atau berapa juta nih? Belum sampai juta. Pertama. Jadi untuk omset pertama itu ada yang beli pijat kaki itu harganya waktu itu 800 ribuan. Omset pertama udah 800 ribu, mantap. Udah langsung laku tuh. Memang sih ceritanya unik ya, karena kan waktu pertama kali order itu saya bingung, ini gimana nih, kok banyak banget gitu kan. Tahu kan masih pertama. Ya udah saya koordinasi sama RM-nya, Kak ini gimana cara paymentnya, terus barang ini bisa dikirim
gimana? Ya sudah saya dijelaskan dengan sabar gitu kan. Sampai akhirnya pesannya itu terkirim dan ya setelah itu after sales juga bagus, pembelinya sering nanya-nanya, "Kak, ini gimana cara untuk mengoperasikan produknya?" Dan kebetulan di Jakmall itu dia lengkap gitu, baik deskripsi ada juga namanya itu apa ya? Panduan gitu kan. cara Jadi pakai. kita juga bisa bantu dari jauh ke pembeli lewat panduan online ya, panduan daring ya. Benar, iya benar. Iya, Ih, keren banget, langsung laku tuh 800.000, omset pertama berapa? 800.000. Keren, dan untungnya lancar ya, jualannya langsung lancar. Langsung Lancar. dapat testimoni baik. Berarti repeat order nggak itu pembelinya? Kalau pembeli sih waktu itu kalau nggak salah dari Bali ya Kak ya. Oh iya, dari Dari Bali. Bali juga. Iya, untuk pembelian berikutnya juga dia sering nanya-nanya sih rekomendasi. Nah, enaknya juga di sini karena saya kan sering suka sih balas chattingan ya. Oh, suka Iya, chattingan ya, suka emang chattingan gitu chat kan. person gitu, text person. Iya, jadi enak aja gitu tiba-tiba ada yang nanya, "Kak, ini bisa panggil Min." Oh, bisa panggil Min, Min. Min ini rekomendasi buat ini gimana? Jadi selagi kita bisa balas chattingan, kita juga kayak bisa edukasi pembeli. Jadi nggak sembarang produk yang kita jual kita bilang, "Oh ini oke kok, ini oke." Ya udah, tapi kita lebih kayak apa ya? Mengedukasi supaya produk yang dia mau itu sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Oh, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dia gitu. Oh, keren juga ya nih ekspektasi. adminnya ya. Boleh nih belanja di tokonya kakak ini nih, adminnya bagus nih. Iya. Dikasih edukasi sesuai kebutuhan kita gitu. Keren-keren. Nah, itu berarti suka pengalaman seru dan menyenangkan saat awal jualan berarti ya. Iya. Terus boleh nih diceritain lagi nih, kira-kira kan berarti udah jualan setahun ya Kak Stefano? Iya sih, kalau mau jual setahun, belum setengah tahun kali Oh ya ya, Kak. setengah tahun ya, Belum sampai 6-7 setahun. bulan ya, hampir Belum setahun. sampai. Boleh diceritain nih suka dukanya apa lagi nih Kak Stefano? Sukanya dulu deh. Suka ya. Sukanya sih di sini ya pertama ya, kalau misalnya teman-teman mau join terus tekun gitu kan, sukanya ya kita bisa dapat uang itu lebih cepat gitu. Uang lebih cepat karena pembelinya juga selalu datang, terus juga perputaran dananya juga cepat. Jadi ketika margin kalian itu gede, uang juga masuk lebih banyak. Dan sukanya juga di sini sih kalau saya, karena saya juga kan suka balas chattingan ya Kak ya. Jadi ada sih case yang lucu sih Kak. Bukan boleh. lucu ya, tapi apa ya, menurut saya masih teringat gitu kan sampai sekarang. Jadi ada pembeli ini, dia beli namanya kursi apa ya, pengganjal kursi kayak apa ya namanya ini ya. Oh, yang kayak buat di mobil itu ya? Nah gitu. Iya. Tapi dia khusus untuk ortopedik. Tiba-tiba dia nanya, "Min, saya ini ada penyakit di lumbai fungsi tempat duduk apa ya bagian tulang ekor ya gitu kan. Terus menurut Min produk mana yang cocok, ini bisa nggak buat nyembuhin gitu." Nah ya karena ya saya juga kan penjual, jadi saya edukasi lah. "Oh baik Kak, begini. Jadi produk ini memang kita sarankan untuk penderita seperti Kak, tapi alangkah baiknya Kak konsultasi dulu sama dokter pribadi." Keren gitu. banget adminnya. Kan biasa orang-orang ya udah beli ini aja Kak, bisa sembuh gitu. Mas Stefano ngejelasin berarti ya. Iya, dokter pribadi. Ini nunjukin ke dokternya, "Dok, ini alas kursi ini cocok nggak buat saya?" Kalau dokter bilang oke, udah Mimin siap bantu, kirim ke alamat Kak gitu. Mantap, diedukasi banget berarti ya. Kebetulan emang suka chattingan juga ya. Iya, ya karena latar belakang saya juga kan saya saya lulusan dari bagian kesehatan. Oh iya. Dan pekerjaan saya juga sebelumnya di bagian layanan perbankan kan. Jadi ya kalau soal chattingan sama pembeli atau ngomong-ngomong ya jadi makan hari-hari lah kayak gitu. Jadi udah biasa lah ya ngobrol. Jadi enak gitu ngobrolnya. Udah terbiasa gitu. Ih, keren. Terus sukanya lagi apa nih Kak? Sukanya lagi sih ya banyak sih Kak sukanya lagi. Jadi di sini juga enaknya kalau misalnya pembeli itu dia repeat order atau jadi langganan. Itu seru sih, benar setuju sih. Iya. Jadi tiba-tiba dibilang ada pembeli datang, "Min, ini saya mau beli ini ya, tapi produknya harus bagus ya." Awal-awalnya kan aduh judes banget sih pembeli kayak gini ya.
Tapi ternyata dia beli banyak banget. Oh iya, beli terus apa langsung beli sekali banyak gitu? Beli sekali banyak terus order terus, dan yang selanjutnya chattingannya udah baik. Min, saya mau beli nih gini. Ih, keren. Iya, Dapat jadi pelanggan. kayak langganan. Jadi mereka itu kayak ada toko lagi yang offline gitu kan. Jual di daerah-daerah tapi dengan produk dari kita sendiri. Ih, keren. Mantep banget. Berarti sehari ada berapa pesanan nih Kak Stefano, boleh di-spill? Dulu sih memang agak susah ya, tapi sekarang sih ya kalau untuk sehari itu omsetnya bisa sampai, masih kecil sih nggak sama yang lain ya. Masih ya, sekitar 5 sampai 7 juta lah per hari. Per hari, keren. Berapa Kak tadi? Apa? 5 sampai berapa? 7 juta, Per bahkan hari? bisa sampai 12 juta per hari. Wow, keren. Keren banget, per hari loh itu. Iya. Gajian tiap hari, bener ya, sesuai testimoni. Gajian tiap hari. Bener. Terus itu kan dari tadi kita ngomongin suka-suka mulu nih kan, enaknya apa, gampangnya apa. Boleh di-spill nih yang gak enaknya apa sih Kak Stefano dari dropship atau mungkin jualan online gitu? Kalau nggak enaknya di dropship sih ada pembeli yang misalnya mau cepet gitu kan. Misalnya saya mau instan. Paham banget. Iya. Min, saya mau pesan treadmill seharga segini, mau dikirim jam segini ya. Dia nggak tahu itu hujan, badai, panas, dia nggak tahu gitu. Request jam gitu ya. Iya, kita kan bukan pengendali cuaca ya. Oh ya, bener. Emang kadang ada aja ya emang pembeli ya. Iya, jadi ya udah kita edukasi aja. Baik Kak, ini kita ada proses, namanya proses untuk packing dan proses pengiriman. Jadi kita membutuhkan waktu untuk dikirim. Jadi mohon Kak bersabar ya. Gitu. Ya persuasif aja sih. Mantap, Gitu. keren juga sih Kak Stefano Iya. cara nge-handle-nya gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak nih Kak nggak enaknya gitu? Apa semuanya enak nih? Kalau yang gak enaknya juga mungkin ada mungkin ya kita berurusan dengan ekspedisi ya. Misalnya barang itu telat sampai atau mungkin dalam perjalanan itu produknya hilang. Nah, itu sih. Tapi semuanya gak usah khawatir ya karena ada asuransi dan juga ada dari layanan toko juga udah tersedia untuk untuk barangnya itu bisa lebih mau kayak penggantian Ganti barang, asuransi. dari ekspedisi, dari marketplace juga sih biasanya Nah, gitu ya. marketplace juga support banget untuk refund, pengembalian dan semuanya itu. Jadi sebenarnya sih saya nggak terlalu ribet-ribet soal itu sih. Barang hilang, barang rusak atau nggak sampai, semuanya itu bisa dihandle. Oke, berarti dari kesimpulannya selama hampir setahun dropship, banyak sukanya atau banyak dukanya nih Kak Stefano? Banyak sukanya sih, seru soalnya. Seru soalnya. Iya, 5-12 juta tuh per hari. Oke, Kak Stefano kan tadi jualan di Tokopedia dan TikTok nih. Berarti itu marketplace favoritnya Kak Stefano ya? Apa udah sempat nyoba-nyoba marketplace lain nih? Untuk saat ini sih lebih fokus ke Tokopedia dan TikTok. Tapi coba dulu, karena kan sekarang kan lagi banyak gonjang-ganjing nih. Biaya admin naik, biaya pemrosesan naik. Bener. Banyak lah, pokoknya setiap bulan pasti ada aja kebijakan untuk naik gitu. Bener. Jadi coba dulu ke misalnya ke Shopee atau ke Lazada. Tapi karena memang lebih fokus ke dua toko, jadi saya fokuskan kedua toko ini. Mungkin yang toko lainnya itu hanya sebagai sampingan aja. Kalau ada yang beli ya udah nggak apa-apa. Tapi misalnya ada juga yang saya mau produk ini tapi saya check outnya di Shopee ya gitu kan. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ada kayak gitu, banyak. Banyak ya? Banyak, jangan cuma satu, banyak Kak. Jadi ya udah, ini harganya saya ganti di produk ini ya Kak check out aja di produk ini gitu. Nanti saya munculkan produk yang Kak mau di toko di Shopee. Ya udah dia check out di sana. Mungkin pakai pay letter juga kali Kak. Oh iya benar, Shopee kan ada Shopee Pay Later ya. Nah, Iya benar. Seru ya. Berarti berarti jualannya di Tokped, TikTok sama Shopee. Iya. Selain di marketplace pernah juga nggak jualan coba-coba di WA gitu, grup WA gitu atau Belum. di IG belum ya? Belum sih. Atau nge-share link toko, link produk? Saat ini masih belum. Belum, berarti fokus di marketplace dulu. Ada sih yang nanya, ini beli di mana sih? Beli di mana? Ya udah beli aja di toko aku. Mantap betul. Langsung kirim aja linknya. Lumayan buat meningkatkan traffic toko juga. Ya, iya Bener. sih. Nah, Kak Stefano kan dari awal daftar udah langsung pakai fitur premium, bukan yang paket pemula. Iya, paling dasar banget. Waktu awal daftar kan ada free paket pemula 1 bulan tuh. Ya. Nah, boleh diceritain nih Kak Stefano, kira-kira fitur-fitur yang ada di Jakmall ini dampaknya apa nih ke bisnis dropship Kak Stefano? Jadi kalau misalnya saya daftar di
dropship via Jakmall ini sebenarnya sih semua dipermudah ya Kak ya. Karena kalau misalnya bayangin teman-teman, contoh saya ambil produk sekitar 1.000 produk, tapi di mana kita harus setting harga, terus setting jumlah produk. Nah, itu kan butuh waktu yang lama. Belum kita edit, apalagi saya kan suka edit. Saya setiap produk awal itu saya pakai outline kayak apa ya namanya? Jadi dia berbeda dengan toko yang lain. Oh, kayak kasih watermark atau Watermark, kasih ya. logo toko gitu ya? Nah, itu. Jadi semuanya itu sudah disediakan di aplikasi Jakmall-nya untuk Bener. tambah watermark. Dan juga, nah plusnya lagi kalau di Jakmall ini dia setiap beberapa jam itu update harga sama update stok ya Kak ya. Bener banget. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau misalnya tiba-tiba stoknya habis, tiba-tiba mungkin apa ya, stoknya habis atau harganya mungkin naik turun gitu kan, semua langsung ke update. Jadi kalau misalnya soal edit harga dan stok itu kita udah nggak pikirin lagi. Iya udah, berarti udah gampang banget, udah nggak repot-repot lagi ya ngecek perubahan stok gitu. Lebih gampang sih. Ya paling kan repotnya cuma balas chattingan aja sekarang. Makanya banyak yang ngechat ya. Banyak. Makin banyak nih yang ngechat. Iya. Terus Kak Stefano berarti nge-handle-nya sendirian atau udah punya tim nih? Masih sendiri. Masih sendiri tapi Single fighter. Single kayak apa-apa, admin iya, upload foto iya berarti. Iya, masih sendiri. Keren-keren. Terus sambil kuliah juga lagi tadi ya? Ya, sambil kuliah ini juga lagi ngerjain skripsi sih. Oh iya? Iya. Aduh, semangat deh. Skripsi, kerja, tapi kerjanya bisa dari mana aja. Aduh, Iya. semangat Kak Stefano. Semoga lancar. Amin. Oke, lanjut ya. Udah minum Kak Stefano? Udah. Oh, oke, udah. Mau minum lagi boleh? Aku Udah. tunggu. Kita Cukup. tunggu. Atau mau istirahat dulu juga boleh. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang ternyata Kak Stefano terbantu banget dengan fitur-fitur otomatis yang ada di Jakmall. Ya. Nah, selain fitur-fitur apalagi nih yang Kak Stefano yang paling suka atau apa aja yang disukai dari Jakmall? Yang disukai sih selain fitur produk ya Kak ya. Karena produk-produk yang disediain di Jakmall itu mungkin belum disediain di tempat lain. Nah, produk juga itu banyak sih pembeli-pembeli yang kasih rating, ya bisa dilihat rating toko-toko ya. Ada yang rating 5, ada yang 4,9. Saat ini sih ya nggak ada yang, mungkin ada toko yang sempurna ya, tapi saya masih 4,9. Udah hampir sempurna itu, nyaris. Iya, di Tokopedia. Jadi ya itu menandakan bahwa produk yang kita jual itu bukan sembarang produk. Produk itu berkualitas dan bisa apa ya, pokoknya ada garansinya juga, dan itu ya impact dari pembeli itu merasa puas gitu. Wah, keren. Berarti ada fitur, ada produknya juga oke ya. Oke. Emang kalau Kak Stefano jualannya ada berapa ratus produk nih, berapa ribu nih? Kalau jualan sih karena kan banyak banget produknya. Jadi saya kalau di toko sih sampai mentok-mentok nggak bisa upload lah. Sampai kalau bisa udah maksimal batasnya Sampai gitu ya. maksimal banget gitu. Ya, jadi kalau misalnya saat ini mungkin baru maksimal 5.000 ya. Iya, 5.000. 5.000. Berarti hampir 5.000 nih. 5.000 produk gitu. Mantep banget tuh Tokopedia sama TikTok. Tokopedia dan TikTok gitu. Kadang juga kalau misalnya udah habis ya udah hapus lagi, tambah lagi yang baru, produk yang lain. Nah, boleh nih di spill Kak Stefano tuh udah kepala berapa nih? Kepala 1, 2, Kepala 3. Ini sih Mas ya udah tua kali ya, 29 tahun. Udah 29 tahun. Iya, baru 29 tahun Kak Stefano. Baru Iya. 29 tahun. Oke. Terus Kak Stefano di umur 29 tahun ini apakah sudah berkeluarga atau Saat ini masih belum sih. oh, belum? Masih single. Oke. Nah, kebanyakan orang itu nyari penghasilan tambahan mungkin karena pekerjaan utamanya belum cukup buat menghidupi keluarganya gitu kan, atau mungkin ada banyak orang-orang yang dihidupi gitu kan, atau kayak sandwich generation deh. Mungkin Kak Stefano relate nggak sih sama tren yang lagi ada sekarang ini, sandwich generation? Kalau saya sih apa ya mau dibilang ya semua sih ada ya Kak ya. Jadi kalau penghasilan Jakmall ini biasanya sih saya pakai buat, karena saya juga masih kuliah ya, bantu-bantu kuliah dikit. Karena saya juga hobi jalan-jalan, ya udah kumpul-kumpul buat beli-beli untuk buat jalan. Dan saya juga suka investasi. Keren banget tuh. Saya suka beli emas Kak. Wow, boleh tuh. Jadi kosong. jadi
Kalau ada uang lebih ya udah. Nah kebetulan ada tabungan juga yang bisa tabungan emas kan, bisa tabung emas dan juga bisa beli fisik. Jadi ya uangnya ya dialih ke situ aja. Ih keren banget ya, beredar kemana-mana tuh uangnya Iya. ya. Uangnya berarti cuma dari dropship aja nih Kak Stefano? Ya karena masih mahasiswa ya, belum cari kerja yang full time gitu. Jadi ya saat ini sih ya dari dropship aja nih. Ih Dari keren dropship banget. aja udah menguntungkan ya. Keren banget. Padahal awalnya iseng-iseng cuma nyari penghasilan tambahan ya kan? Iya. Tapi ternyata bisa buat kuliah juga ternyata ya. Beli sana sini jadi lebih ya itulah Kak. Keren-keren. Berarti kalau tadi kan udah di-spill nih omset hariannya. Berarti kalau per bulannya eh, udah berapa nih Kak? Berapa digit nih per bulannya Kak? Terakhir sih saya hitung-hitung masih dikit Kak, masih 160 jutaan lah. Kak itu nggak dikit ya Stefano. 3 digit tuh nggak dikit Kak Stefano. Keren banget tuh awalnya. Dan ini belum setahun ya? Iya belum. Baru berapa? Baru 6-7 bulan udah 3 digit ya? 3 digit. Mantep. Keren. Berarti udah atau udah sempet beli-beli apa lagi nih Kak Stefano? Mungkin yang rumah gitu, apa OTW udah DP rumah diem-diem? Kalau rumah belum sih. Oh belum. Karena memang masih ada rumah kan. Jadi ya paling beli handphone aja gitu. Handphone baru. Handphonenya apa tuh Kak Stefano tuh kalau boleh tahu? Tahu tuh Samsung lipat. Oh iya Samsung yang gini-gini tuh. Iya. Keren. Oke Kak Stefano kan sekarang ini kuliah lagi skripsi sambil dropship. Nah terus udah beli ini itu. Nah kira-kira tanggapan keluarga gimana Kak? Soalnya kan Kak Stefano dari mana tadi asalnya? Dari Manado, Sulawesi Utara. Nah dari Manado. Tanggapan orang-orang kalau misalnya kerja nggak kelihatan kerja terus di rumah aja itu kan stigmanya negatif ya Iya. kan? Kok bisa beli emas, bisa investasi kan Iya. mencurigakan ya kan? Nah gimana nih tanggapan keluarga? Apakah support? Kalau untuk saat ini sih keluarga support ya, karena memang sih waktu selesai dari kerja lama, terus saya bilang sama orang tua mau cari kerja lain, katanya oh jangan dulu cari kerja gitu, fokus kuliah gitu kan. Jadi setiap kali video call pasti mereka tanya jualnya sekarang udah berapa gitu. Jualan sekarang udah Udah berapa? berapa? Tokonya gimana? Pada nanya kayak gitu aja. Padahal sebelumnya nggak dibolehin kerja ya? Iya. Tokonya udah berapa? Udah sampai gimana gitu kan. Oh iya aman-aman aja sih. Ya udah jawabnya gitu-gitu aja sih. Karena juga kan ya karena kan setiap bulan kan saya sering posting di story kan. Sebulan terima kasih Tuhan udah segini gitu. Tetap ingat Tuhan ya, say. Iya. Segini ya juga jadi pada teman-teman pada support. Oh, ini gimana ini? Gimana ini? Jadi ya kayak ya udah saya bantu, saya apa namanya? Ajari caranya, yang penting buka toko aja dulu, nanti untuk barang-barangnya ini nanti dari sini. Jadi kayak apa yang mau dibilang ya? Jadi sumber berkat buat orang lain sih. Keren. Berarti keluarganya support. Kalau teman-teman di sini? Kalau teman-teman di sini banyak sih teman-teman dari saya kan kebetulan Jakarta ngekos ya. Teman-teman di sana juga pada support. Kadang juga karena kan namanya setiap hari ada pembeli yang mungkin rate pembelinya mungkin cuma sedikit, tapi tiba-tiba ada yang banyak gitu. Teman-teman pada support. Kadang kalau misalnya tiba-tiba ada yang beli treadmill gitu kan harinya mahal gitu kan. Kadang nggak ada uang, apalagi uangnya masih tertahan di marketplace gitu, belum cair. Waktu cairnya mungkin 1 kali 24 jam. Nah itu teman-teman pada support, pinjamin dulu dong, nanti jam segini gue ganti deh. Oh teman-teman juga support berarti ya. Keren. Tiba-tiba langsung kirim aja, ya udah bayar. Beberapa jam kemudian ya udah kita ganti. Yang penting pembelinya itu nggak nunggu terlalu lama sampai 24 jam gitu. Keren. Gitu. Lucu juga ya teman-teman support kayak gitu ya. Iya. Jadi kerja sama gitu kan. Kerja sama. Keren. Kan tadi udah kita sempat bahas tadi kan suka dukanya dropship. Nah, tapi kalau menurut Kak Stefano, dropship itu secara umum kayak gimana sih? Kalau secara umum sih menurut aku dropship itu dimana kita itu kayak mempromosikan suatu barang ke orang lain, dimana orang lain itu membeli barang itu sendiri, tapi itu kita nggak usah ribetin untuk mikirin gudang, mikirin untuk mau kirim atau mikirin untuk packing dan lain sebagainya. Jadi kayak ya simpelnya packing orang lain yang packing, gudang orang lain punya gudang, tapi ya kita cuma ambil barang, naikin harga, jual ke orang lain, dapat untung, itu aja, simple. Benar-benar keren. Nah, kan dari dropship udah dijelasin sama Kak Stefano. In this economy, kira-kira Kak Stefano menyarankan nggak sih buat bisnis dropship gitu?
Kalau untuk kedepannya, saya lebih menyarankan bisnis dropship ya kak ya, karena sekarang ini penjualan itu serba online dan Benar. semua serba cepat juga. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau join atau mungkin udah join atau mungkin bingung cari peluang kerja yang mana seperti apa, bisnis dropship ini cocok buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu mau ribet untuk kerja di kantor gitu. Jadi kita semua kerjanya full di rumah aja, bermodal handphone aja. Kadang juga kalau misalnya saya jalan-jalan gitu kan di busway, tiba-tiba ada notif bayar, ya udah langsung bayar aja, barangnya udah langsung dikirim ke pembeli tanpa kita ribet-ribet ngurus ini dan itu gitu. Oke, berarti Kak Stefano standby aplikasi Jakmul juga ya? Iya, di aplikasi di handphone saya ada Juga. ada aplikasinya. Berarti bisa dari mana aja, dari busway bisa tuh bisnis dropship. Iya, sambil balas chattingan, sambil bayar, sambil follow up barangnya udah sampai di mana, dari di mana aja, kapan aja bisa. Gitu. Oke. Mantap. Keren. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan Kak Stefano sempat spill ya. Ternyata Kak Stefano bisa ngerjain bisnis dropship dari mana aja. Sebagai millennials, millennials ya, kelahiran berapa Kak Stefano? 95. Dan lagi kuliah juga, lagi ngurus skripsi juga. Itu kan pasti pengen nyari tambahan atau buat jajan-jajan deh. Itu pengen nggak sih buat yang gampang, apalagi zaman sekarang orang-orang pengen yang instan gitu kan, Ya, yang nggak betul, ribet gitu, nggak yang nggak perlu ribet. effort. Nah, kira-kira menurut Kak Stefano gimana? Ya kalau gini ya, jadi memang sih sekarang apa-apa cuan ya kak, apa-apa cuan, butuh duit sana sini gitu kan. Jadi influencer, review sana sini. Tapi kalau misalnya teman-teman juga yang gak mau terlalu ribet ya tampil di depan kamera seperti saya, mungkin malas gitu di depan kamera live gitu. Nah ini bisnis ini sangat cocok sih buat saya atau buat teman-teman yang ingin peruntungan seperti saya gitu. Jadi dropshipper itu sebenarnya sih nggak terlalu ribet, cukup kita ambil barangnya, kemudian promosikan, atur margin yang pas buat teman-teman gitu. Nah untungnya dari situ, jadi bisa dikerjakan di mana saja, kapan aja, dan itu juga nggak terbatas waktu gitu. Keren. Berarti bisa 24 jam ya? 24 jam. Kuat-kuatnya aja tiba-tiba ada yang chattingan jam 12 malam, kalau masih sempat balas, ya udah okein aja. Tapi bisa sambil tiduran berarti kan? Iya, sambil rebahan. Kecuali karena juga kalau ke toilet kan sering scroll TikTok juga. Iya, tiba-tiba orderan masuk, ya udah proses aja. Bisa dari toilet juga ternyata ya, tren bisnis dropship. Iya. Jadi ya di mana aja kapan aja bisa. Karena tugas kita cuma ya kalau misalnya semuanya udah beres ya tugas kita cuma balas chattingan, proses selesai gitu aja. Simple. Segampang itu ternyata ya. Jadi padahal males-malesan tapi cuan gitu ya. Mager-mageran tapi cuan gitu. Bisa sambil jalan-jalan juga ya kan? Jalan-jalan bisa, kecuali nggak ada signal ya. Bener. Jadi tadi kan sempat kasih tahu nih, Kak Stefano kan jualannya di Tokopedia dan TikTok. Dan ternyata omsetnya kan sehari bisa 5-12 juta kan. Kalau lagi rame bisa sampai 12 juta tuh. Nah, strateginya apa aja sih yang Kak Stefano lakukan? Strategi sih ya kalau dari saya sendiri harus fast respon ya kak. Jadi ketika ada pembeli yang nanya, kita harus balas dengan cepat balas, kasih solusi yang paling pas, dan juga ya prosesnya juga harus pas, cepat gitu. Yang kedua, branding toko, image toko itu penting kak. Jadi kalau misalnya tampilan toko itu nggak terlalu menarik, mungkin nggak menarik juga untuk pembeli. Tapi beruntung di Jakmul ini rata-rata untuk gambar-gambar yang ditampilkan itu udah bagus gitu, jadi menarik pembeli waktu pertama kali lihat. Nah selanjutnya juga untuk menarik pembeli juga itu ya, kalau iklan sih saya cuma nggak pakai affiliate ya kak. Belum coba sih, belum coba ya, karena belum terlalu pelajari affiliate seperti apa, teman-teman affiliate-nya. Tapi ya sekarang saya cuma pakai iklan aja, iklan toko, ads gitu ya namanya. Jadi ya cuma saya kalau misalnya mengiklan itu kurang lebih cuma 100.000 aja. 100.000 1 minggu gitu. Wow, lumayan murah ya kayak. Tapi omsetnya gede banget tuh, balik modalnya cepet banget ya. Nah itu dia. Memang sih awal-awal buat buka toko memang 100.000 per hari ya, karena kan untuk kan ngeboost, iya supaya banyak pembeli. Tapi kalau sekarang juga
saya punya 2 toko yang jalan, jadi satu udah nggak pakai iklan, tapi tetap jalan. Tapi yang satu masih ya topang-topang dengan iklan. Jadi setiap 1 minggu 100 ribuan lah untuk iklan. Berarti bangun di awal tuh sehari budgetnya 100.000 ya buat Ya iklan. awal-awal emang Awal-awal. harus kayak gitu. Sekarang udah 100.000 per minggu doang tuh. Mm-mm. Terus udah balik modalnya 2 digit per hari tuh. Iya. Keren. Terus ada pakai voucher juga nggak atau diskon gitu, harga coret gitu? Kalau untuk harga coret sih, kalau di TikTok itu saya kan pakai apa namanya GMV Max gitu ya. Jadi dia GMV. otomatis langsung kecoret sendiri kan. Tapi itu sih menguntungkan juga untuk menarik pembeli untuk join ke toko kita, beli di toko kita untuk lihat-lihat juga, karena kan tertarik juga dengan harga yang dicoret, pasti pada mau belilah. Apalagi kan produknya kan udah bagus, terus pada murah pula, cepet juga nganternya kan. Jadi pada banyak tertarik. Oke, berarti itu strategi yang Kak Stefano lakuin dari awal banget ya berarti sampai sekarang? Iya, harus konsisten juga. Harus konsisten. Oke, Kak Stefano tadi kan sempat spill ya, omset hariannya itu bisa sampai 5 dan kalau lagi rame banget bisa nyentuh 12 juta per hari loh itu. Iya. Nah, kalau di total kalau omset sebulan itu setara dengan barang apa nih Kak Stefano? Atau cukup buat beli apa nih dalam sebulan? Mobil kali ya Kak ya. Mobil apa tuh Kak Stefano? Mobil listrik boleh kan? Mobil listrik Bulin, keren banget. Boleh diulang Kak, omset sebulan cukup buat omset sebulan cukup buat apa Kak? Beli mobil kali Kak, bisa. Keren banget, beli mobil Bulin ya. Oke. Oke Kak Stefano, sebelum kita closingan, boleh nih disebut kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Kalau gak join sekarang kapan lagi? Wah keren. Kalau gak join sekarang kapan lagi? Oke Kak Stefano, terima kasih udah ceritain dari awal sampai akhir dan udah kasih kata-kata hari ini juga. Terima kasih sudah mau datang buat ke podcast Mitra Jakmol. Terima kasih buat penonton, ditunggu podcast episode selanjutnya. Terima kasih Kak Stefano. Terima kasih Kak. Bye.